Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, they said our mind and bodies intertwined. You don't need to fall to the call, cause they said so. Apa cerita nih? Cerita ini Bu, sebelumnya saya pribadi minta maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Kan ini waktu siang sih sebenarnya Bu ya, waktunya istirahat. Minta maaf ya Bu. Jadi tujuan saya ke sini, saya mau mewawancarai Ibu terkait usaha yang Ibu punya sekarang. Jadi tugas ini nih untuk apa? Kami memenuhi mata kuliah konseling industri. Jadi kan kami memang mencari usaha gitu yang punya usaha. Oh iya, kok langsung nanya itu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Kan belum kenalan sama Bu. Nama Ibu Nilda. Nilda, nama saya Misniati. Udah kenal saya. Udah kenal Bu? Nggak apa-apa. Kan udah sering juga Bu Iya. ya. Tapi kan jarang. Belum kenal ya namanya siapa? Iya, namanya nggak, mukanya aja Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, saya juga bingung sih kita mau nanya apa nih. Yang susah-susah pertanyaannya ya. Nggak susah Bu, kita terkait usaha Ibu aja. Oh iya Bu, ngomong ini kira-kira udah berapa lama ya menjalankan? Baru 1 tahun. 1 tahun, baru 1 tahun Bu. Tapi kelihatannya kayak udah ini ya, udah ramai gitu. Ramai sih belum. Tadinya Ibu di perumahan sana sebelah. Sepi di Tripana itu. Panas, berarti gang sebelah ini. Yang sebelah. Situ kan juga ada laundry 2. Yang ketiga udah gitu juga jalannya mentok, nggak ada jalan Ujungnya? mentok ke ujung. Jadi ya udah selama mungkin 6 bulanan lebih di situ nggak ada perkembangan apa-apa. Cuman Ibu memang sering berusaha itu ngambil jemput bola. Ibu jemput kemana, nah Ibu terima antar jemput. Awalnya seperti itu. Berarti kayak delivery Nah, gitu ya. dari order lah. Udah lama jadi pindah ke sini gitu. Belum lama ya, paling 6 bulanan. Tadinya Ibu ini kerja di toko karpet, toko plastik kayak gitu. Jadi terakhir memang kayaknya bisnis laundry menjanjikan. Cuman dari dulu Ibu udah tertarik, tapi Ibu nggak tahu ada setrika uap. Dulu mikirnya setrika listrik itu minta ampun gitu Ya, kan. listriknya makan banyak itu. Bukan masalah listriknya, Ibu memang bukan tipe orang rajin juga. Jadi menyetrika itu mungkin itu yang membuat Ibu nggak pernah ingin memulainya gitu. Nah kebetulan ini dapat informasi dari teman ada setrika uap, ya udah modal utama Ibu setrika uapnya itu. Setrika uap. Bukan yang lainnya. Dari awal memang nggak pernah tahu itu setrika Setrika uap uap ada. itu baru tahu. Sebenarnya Ibu udah 10 tahun yang lalu lah mungkin ya ditawarin buka laundry gitu kan. Terus nggak mau karena nggak mikir nyetrika nanti kalau bisa pakai orang, tapi orang kalau dia nggak mau ngerjain kita gimana kan? Namanya kita yang punya harus bisa. Iya. Nah itu yang membuat Ibu nggak mau. Setelah ada informasi setrika uap, baru Ibu bener-bener modal utama memang setrika uap, bukan mesin cuci. Kalau mesin cuci udah mesin cuci rumahan aja kan. Iya. Biasa lah Ya istilahnya apa yang ada di kita aja bisa dikondisiin, tapi kalau setrikanya memang harus beli. Bisa suap ya. Memang saya lihat tuh memang di setiap laundry itu memang harus pakai uap. Kalau Enggak ya lama, banyak sih, banyak kendalanya rusak. Kalau enggak rusak. Kan Bu ya berarti Bu. Iya, dia nggak merusak kepakaian. Sepanas apapun dia nggak akan bikin rusak. Jadi kalau ada orang komplain ke Ibu, Bu, baju saya rusak, itu bukan kerja Ibu. Karena di setrika uap tuh nggak ada rusak kayak gitu. Itu Kelebihannya. Oh, iya Bu ya. Berarti modal awal tuh dari setrika uap. Itu dari niat juga ya, dari teman-teman. Sebenarnya Ibu sih karena Ibu dari dulu lulus kuliah itu udah bisnis, pikirannya pengen bisnis, tapi Ibu udah sampai ke titik
bangkrut, mau bangkit lagi itu kan nggak mudah, dan bisnis yang biasa ibu jalani dengan modal gede, jadi nggak mungkin. Kalau ini modal setrika uang memang kalau kita nggak punya uang 3 juta itu berat. Tapi ini ya mau nggak mau kan Mas bisa Bu ya? harus bisa, insya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah dari sekarang. Alhamdulillah di sini agak ibu kelihatan pendapatannya lebih naik ya. Kan udah lama ya, udah lumayan lama Bu ya, 6 bulan tuh udah 6 bulan tambah di sini juga udah namanya setahun tahun lah ya kan, lebih. walaupun pindah tempat gitu kan. Itu kalau ini kan udah sekarang udah ramai ya, walaupun ramai kan biasanya suatu usaha tuh pasti ada kendalanya, kayak ada yang kurang, ada yang kayaknya ini perlu, ini lagi perlu. Kira-kira dari ibu sendiri, dari usaha ibu sendiri, ibu merasa apa kendala terbesar atau apa sih kendala dalam usaha ibu ini? Ini memang ibu rasain ya, maksudnya dari pertama ibu buka di sini itu lumayan grafik pendapatan tuh naik, omsetnya naik. Tapi memang setelah lebaran menurun itu ibu lihat mungkin karena banyakkan libur. Iya. Satu. Nah terus kendala lain itu ibu lihat ya mahasiswanya masih yang kadang ada kadang nggak ada. Ya istilahnya kalau kendala ibu rasa nggak begitu berarti kalau untuk laundry. Laundry itu asal kita punya modalnya ya mesin cuci itu ibu rasa nggak banyak kendala lah. Karena dia kan jasa. Iya. Nah, kalau dari jasa kan kita lebih ke bagaimana kita melayani orang, kita jual jasa namanya kan. Kalau kendala ibu ya cuman mungkin ibu karena ibu sendiri, ibu belum berani pakai orang. Kemarin sebelum lebaran sempat ibu pengen pakai orang untuk nyetrikanya gitu kan. Tapi belum ini serasa masih bisa dihandle aja. Masih sanggup gitu Masih ya. sanggup, ya. Berarti itu termasuk energi juga Bu, maksudnya sanggup loh nyuci, gosok, Iya. jemur lagi. Kalau nyuci kan juga strip cuciannya muter sendiri. Walaupun nggak enak sebenarnya, enakan yang mesin 2 itu kan, 2 tabung. Iya. Kadang malah yang 1 tabung nih kesannya tuh kurang bersih perasaannya ibu. Kalau 2 tabung kita bisa kucek. Walaupun iya kita bisa kucek sendiri kan, jadi lebih manual sih, tapi hasilnya ibu rasa lebih bagus. Saya juga nggak tahu soalnya nyuci. Iya. Ya kalau Ibu juga baru tahu gitu, maksudnya dulu ibu kan pakai mesinnya 2 tabung. Terus ibu beli lagi yang 1 tabung dan ada yang 2 tabung juga, jadi 2 tuh, ada di kamar mandi 1, di sini 1. Itu hasilnya lebih enak itu, karena itu kita misalnya dalam 1 jam kita bisa ngerjain seberapa. Kalau ini satu mesin cuci itu bisa 55 menit. Itu kadang baju orang mau 1 kilo atau berapa kilo kan kita nggak tahu. Nah ibu memang 1 mesin cuci buat 1 orang, jadi kalau ibu nunggu itu udah 55 menit untuk 1 anak. Misalnya itu cuma 2 kilo, terus ya lama kan. order Nah 5. iya, makanya sekarang lebih enak yang pakai yang biasa. Itu buat ibu pakai juga, tapi buat yang istilahnya kan misalnya kayak kain putih, Iya, nah, khusus udah aja. ya khusus lah. Iya. Ya Bu, terus gini kan ibu nih menjalankan bisnis ini sendiri gitu kan. Tadi ibu bilang kayak kendalanya sih untuk seorang pengusaha laundry itu nggak terlalu besar gitu. Nah kalau ini saya bertanya apa, gimana perasaan ibu, atau kan kerjanya capek pasti kan, atau ibu merasa capek atau ada berpikir kayak udah aja lah gitu, atau mau cari yang lain aja lah. Ada sih, maksudnya ada sih di dalam diri tuh, sampai kapan ya aku kayak gini gitu kan. Emang capek, kalau nyuci capek gitu kan, nyetrika capek, apalagi untuk seumuran ibu kan udah capek sebenarnya. Tapi ya kembali itu tadi sih, istilahnya kerjaan tuh kayaknya memang harus kita nikmati aja gitu kan. Terus ibu yang tipe nggak mau nunggu, ibu nggak bisa pending datang ibu langsung kerjain, jadi ibu nggak capek, jadi nggak terlalu capek. Maksudnya kalau numpuk kan kita capek tuh. Misalnya nih kadang ada teman ibu tuh, ada juga teman ibu laundry, kita sering berbagi, dia tuh numpuk. Soalnya orang ditumpuknya nanti mulai pagi di subuh dia kerja. Kalau ibu enggak, begitu datang kerjanya. Jadi ibu memang mau leye ada waktunya gitu. Jadi enggak kekejar ibu. Oh ini datang orang lagi ini, enggak. Ibu memang datang kerjain, putar, bersihin langsung gitu. Jadi kalau capek itu capek, tapi kalau nyetrika kita memang harus ada triknya, minimal itu banyak. Dia 1 kali putaran air itu 35 kilo. Sekali kerja, ya sekali kerja. Itu harus sekali kerja, nggak bisa
matikan dulu gasnya. Bisa, tapi kan itu menambah biaya kita, biaya operasionalnya kan. Jadi sekali cetekan itu 35 kilo. Jadi biasa ibu, misalnya dikit nih baju anak-anak cuma kecil-kecil, dikit kilo, sekian, memang ibu tumpuk, malam baru ibu kerjain, terus subuh baru ibu kerjain. Kali baju yang besar-besar. Tapi kalau ada nih, kan ibu kalau Sabtu Minggu banyaknya dapat keluarga. Iya. Kalau keluarga itu kan nyetrika sampai 15 kilo, 20 kilo sekali Banyak. nyetrika. Iya. Ibu di situ mungkin yang membuat ibu agak ini gitu. Tapi kalau anak-anak yang cuma sekilo 2 kilo juga kebawa dengan itu gitu loh. Maksudnya mereka cuci gosok juga. Iya udah, jadi nyetrikanya dikumpulin, nanti dijadiin satu. Anda udah Bu ya? Iya, insya Allah. Iya, tapi kan dikeranjangin satu-satu. Oh, bedainnya gitu. Dibedainnya gitu. Misalnya Cece nih satu, terus lain lagi satu, pokoknya satu keranjang satu orang gitu. Itu nggak campur. Kayak nyuci juga gitu kan, habis nyuci cuman kadang kelemahan dijemur. Apalagi kalau ada anak-anak, ada tangan lain yang megang itu udah kacau. Kalau pengalaman ibu, ada teman ibu punya laundrynya udah besar, dia yang tukang jemur sendiri, tukang cuci sendiri, jemur, angkat sendiri, setrika sendiri. Jadi ya nggak kecampur, udah tahu dia nih satu kotak ini orangnya. Kalau jemuran kita kan kalau nggak nandain susah. Soalnya ibu nih sebelah sini punya Cemala, sebelah sini punya Putri, sebelah sini itu kan kacau kalau nggak tahu kan. Walaupun ditandain tetap aja akan susah kalau nggak orangnya yang ngangkat gitu. Jadi kalau capek nggak ada enggaknya ya. Pasti capek Bu ya. Kita Tapi aja kalau lah. lihat uangnya nggak capek. Iya, Tapi nggak capek. kalau udah lihat tulisannya ini sekian, udah kebayang lah. Udah kebayang 5 kilo, 17. Iya, udah kebayang. Belum ya kan. Nah, kan tadi kita udah bicara tentang kendala Bu ya. Jadi saya mau nanya kayak gimana sih dari fisiknya ya, kayak dari badannya kayak gimana? Terus kan terus ini kan usaha tuh kan nggak mungkin start di situ aja. Jadi saya ingin bertanya apa rencana ibu ke depannya untuk usaha laundry? Kalau harapan ibu sih punya cabang ya, Iya. usaha lebih, berharapnya kedepannya nih pakai orang buat nyetrika lagi, nggak ibu yang kerja. Berharap seperti itu. Nah terus segi lain ibu tuh pengen punya di samping ini, ibu pengen punya usaha menjual parfumnya juga. Kemarin udah ibu coba, tapi memang masih sedikit. Istilahnya ibu ingin kalau punya modal yang agak besar gitu, maksudnya ada segepok uang gitu buat beli parfumnya agak banyak, buat beli plastiknya agak banyak. Jadi kita sediain itu juga gitu. Karena ya teman-teman kita yang punya laundry kita bisa join dia demo kita. Bisa kerja sama Bu Iya, ya. bisa kerja sama. Bisa jadi reseller gitu ya. Iya, pengennya seperti itu. Amin. Semoga Amin. Amin. Semoga jadi besar. Amin, masya Allah. Nanti kami tamat tuh kami jalan di sini. Amin. Kami bisa lihat laundry ibu yang udah besar. Amin. Ibu siapa nih? Ibu Hilda. Hilda ya. Hilda. Salah Bu, saya punya teman namanya Hilda Iya, soalnya. kalau Hilda itu pasaran, tapi kalau Hilda enggak. Masya Allah. Beneran loh. Hilda pasaran. Iya, Hilda itu banyak di mana-mana. Kasian yang punya nama Hilda. Gak boleh pencemaran nama baik. Hilda maaf. Kan saya nggak mau tadi nama saya diganti. Iya, Ibu Hilda. Ya semoga Ibu Hilda kedepannya sukses Bu ya. Amin, sukses. Kami doakan Sukses sukses. kita semua ya. Amin. Nah, semangat untuk usahanya Bu. Amin. Kan mau sukses itu susah dulu Bu ya. Mungkin cukup sekian Bu. Terima kasih atas waktu Ibu. Mohon maaf kan sudah datang ke proyek. Mudah-mudahan sukses ya, cepat lulus, Amin. dapat kerja dan cepat menikah. Amin. Kalau ada jodohnya nikah. Amin. Iya, amin. Ada lah, masa nggak ada? Ya, maksudnya jodoh itu kan datang Cepat datang atau lama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya Ibu Hilda. Waalaikumsalam. Iya.